Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 14 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terupdate dan terkini akan kami sajikan baik itu dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya. Dan salah satu informasi yang menarik juga untuk diketahui bersama oleh Tribuners datangnya dari Kabupaten Nrekang, di mana warga desa nekat menyeberangi jembatan gantung khususnya, jembatan gantung tua yang hampir putus. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Nrekang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Ya, baik. Rekan Aryadi dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui di mana sebenarnya lokasi tepat dari jembatan gantung tua ini yang akan dilaporkan mengenai detailnya. Silakan. Baik, Fior. Jadi kami laporkan dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, ada sejumlah warga desa di Kabupaten Nrekang itu nekat menyeberangi jembatan gantung tua yang sudah hampir putus, yang berlokasi di Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Nah, dari pantauan kami langsung di lokasi sejumlah warga yang hendak menaiki jembatan gantung tersebut, termasuk anak sekolah nekat menyeberangi jembatan dengan mereka terlihat berhati-hati untuk menyeberangi jembatan tersebut karena memang kondisinya itu sangat sudah tua. Dari pantauan kami bahwa tali seling jembatan yang terbuat dari baja ini itu sudah sepenuhnya berkarat, bahkan besi dan kawat sebagai pengikatnya itu beberapa itu sudah putus, dan kemudian kayu pengaman yang ada di dua sisi jembatan itu sudah rapuh. Lantai jembatan juga sudah beberapa mengalami bolong dan rapuh, seperti itu Fior kondisinya. Baik, ya. Kalau dipresentasikan rekan Aryadi dari pengamatan Anda di lokasi secara langsung itu di angka berapa kerusakan parahnya? Kalau menurut kami secara dipresentasikan ini sudah rusak sekitar 90%, karena memang menurut beberapa warga jembatan ini untuk bisa dilalui hanya digunakan untuk berjalan untuk jalan kaki saja. Awalnya memang jembatan ini bisa digunakan untuk roda 2 dan roda 4, namun dengan keadaan yang membahayakan, jembatan ini hanya bisa digunakan untuk pejalan kaki saja. Nah, kemudian ini memang jembatan menghubungkan 3 desa, di antaranya Desa Lebang, Desa Pinang, dan Desa Malaling. Sebanyak sekitar 4.000 kepala keluarga yang ada di 3 desa tersebut yang setiap harinya menggunakan akses jembatan gantung tua yang sudah tidak layak ini, Vio. Baik, berarti rekan Aryadi untuk pertanyaan kemudian untuk menjawab pertanyaan dari siapa saja yang rutin menggunakan jembatan ini, apakah khusus bagi pejalan kaki, anak sekolah saja, atau mungkin bahkan untuk melakukan transaksi ke pasar juga melewati jembatan tersebut? Betul sekali, Pior. Jadi 3 desa ini memang hasil buminya yang sangat banyak ya, Pior, karena mereka didominasi adalah petani. Ada petani padi, kemudian ada juga jagung, kemudian ada juga bawang. Nah, untuk mengakses, untuk menjual hasil bumi mereka ke pasar Nrekang khususnya, mereka pastinya melalui jembatan gantung tua ini. Nah, namun ini sangat membahayakan sehingga beberapa warga bahkan uh, mengaku menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai daripada menggunakan jembatan tua ini, dikarenakan takut hasil bumi mereka nantinya jatuh seperti itu. Oke, baik. Rekan Aryadi, dari satu desa ke desa lainnya dengan penghubung dari jembatan ini itu panjangnya berapa meter? Apakah ada informasi mengenai hal tersebut? Baik, Fior, dari kalau panjang jembatan sendiri, jembatan kayu ini terbuat dari kayu, panjangnya sekitar 126 meter seperti itu. Nah, ini yang
Ini yang membuat masyarakat sebenarnya butuh perhatian karena mereka sebelumnya sudah sering menyampaikan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Nrekang, termasuk pemerintah Kabupaten Nrekang, bupati sebelumnya yang menjabat sebelumnya di Nrekang, namun hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah kabupaten. Baik, berarti ketika mungkin ada beberapa waktu jembatan tersebut memang harus banyak yang gunakan, apakah ada jalan alternatif selain melewati jembatan tersebut? Betul sekali, Pior. Jadi menurut pengakuan dari salah seorang pelajar bernama Kilal Trianwani, sempat kami wawancarai bahwa dia bersama teman-temannya anak sekolah setiap harinya melalui jembatan gantung ini setiap hari. Nah, Kilal sebenarnya sudah tidak takut lagi karena sudah terbiasa. Namun beberapa pada saat hujan turun, eh, jembatan ini eh, sangat ramai dilalui oleh warga sehingga itu harus mengantri karena memang jembatan ini eh, tidak boleh didapati oleh beban yang sangat berat sehingga masyarakat harus bergiliran untuk melewati jembatan ini. Yang ini membuat beberapa pelajar bahkan mengaku sempat sering keterlambatan masuk sekolah dikarenakan jembatan ini adalah satu-satunya akses menuju Nrekang Kota atau Kabupaten Kota Nrekang yang mempunyai hanya SMP seperti itu. Ya. Baik, berarti rekan Aryadi mengenai jumlah warga yang maksimalnya yang bisa diakses menggunakan jembatan ini ada berapa maksimalnya? Maksimalnya hanya ada sekitar 8 orang atau 5 orang seperti itu. Ya. Dan ini pun juga harus berhati-hati. Mereka juga harus berpegangan kuat ke kayu pengaman yang berada di dua sisi jembatan. Namun kalau melihat kondisinya, kayu pengaman saja terlihat sudah beberapa diantaranya sudah terlepas. Kemudian hanya diikat oleh warga sekitar dengan pengikat secara untuk sementara seperti itu ya. Oke, jadi maksudnya ada sentuhan tangan dari masyarakat secara swadaya begitu. Dan apakah kemudian ada kecelakaan yang pernah terjadi di jembatan ini? Betul sekali Pur. Dari pengakuan beberapa warga yang kami konfirmasi termasuk tokoh masyarakat Desa Lebang bersama Rusdi, jembatan ini memang sering terjadi kecelakaan dikarenakan uh, lantai kayunya itu sudah mulai rapuh dan saat hujan turun itu licin sehingga sempat beberapa warga mengalami jatuh, namun tidak jatuh langsung ke sungai seperti itu, Vio, beruntungnya. Baik, ya sebelum menutup rekan Aryadi, adakah informasi yang Anda dapatkan mengenai sejak kapan jembatan ini dibangun dan kemudian bagaimana proses pembangunannya hingga saat ini dikatakan jembatan gantung tua? Baik, menurut beberapa warga yang menjadi saksi mata saat pembangunan jembatan ini, jembatan gantung ini sudah dibangun sejak 1985. Artinya kalau tahun 2025 ini sudah berumur 30 tahun lebih seperti itu, Fior. Dan uh, menurutnya bahwa jembatan ini memang awalnya dibangun oleh pemerintah, namun pemerintah pada saat itu pada tahun 1985, namun beberapa komponen-komponen jembatan itu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar seperti kayu papan itu mereka swadaya untuk menghadirkan kayu papan satu kayu untuk satu kepala keluarga. Nah, seperti itu Fior. Dan menurut warga desa sebenarnya jembatan ini sudah sangat tidak layak digunakan, tapi warga tetap memaksakan dikarenakan memang akses ini adalah akses satu-satunya menuju kota Nrekang. Baik, terakhir rekan Aryadi, lantas untuk harapan dari warga terkait baik itu perbaikan atau juga penggantian jembatan ini kepada pemerintah Kabupaten Nrekang khususnya itu seperti apa? Apalagi boleh diulang sekali lagi untuk 3 desa yang terhubung dengan menggunakan jembatan ini. Silakan. Baik, Tior. Jadi memang maksud kami warga desa di 3 desa yang berhubungan yakni Desa Lebang, Desa Pinang, dan Desa Malaling ini sangat berharap bahwa pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Nrekang
mengadakan atau melakukan pembangunan jembatan baru dikarenakan memang ini kondisinya jembatan ini sudah sangat tidak layak. Nah, kami sempat konfirmasi dari pihak pemerintah kabupaten, yakni Wakil Bupati Endrekang, Andi Tendriliwang, bahwa sebenarnya dirinya sudah mengajukan proposal ke pusat untuk adanya bantuan pembangunan jembatan baru untuk di desa Lebang, dikarenakan memang uh, posisi jembatan ini adalah posisi jembatan sangat strategis karena setiap harinya dilalui masyarakat, anak sekolah dan warga petani untuk menjual hasil bumi mereka di kota Endreka. Ya. Baik, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Aryadi. Kami menunggu update terbaru baik itu mengenai topik ini atau juga topik lainnya yang akan dilaporkan oleh rekan Aryadi baik itu dari kabupaten dan juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Juga Tribuners, kami akan tayangkan rangkuman liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari seorang pelajar bernama Kilal Tri Anwari dan juga pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Lebang yakni Rusti. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dibangunnya pertama kali? Jembatan ini, jembatan Pantai Cendana ini sudah berusia 35 tahunan. Ya, tahun 1978 sampai 87 dengan sampai 88. Sudah berapa tahun, Pak? Sudah 35. Sekitar 35 Ya, tahun ya. 35 tahun. Pak, ini kondisinya bagaimana, Pak? Jembatannya? Kondisi jembatan seperti ini ya seperti mana kita lihat bahwa ini sudah sebetulnya sudah tidak layak pakai. Ya, mestinya ada renovasi. Ya, mengingat usia jembatan ini sudah lebih 35 tahun. Jadi awalnya ini sudah bisa dilewati mobil, tapi sekarang sudah tidak bisa. Karena Ya, beberapa sudah beberapa kayunya, baloknya sudah tidak bisa lagi. Oke. Iya. Pak, berapa kakak yang berada di Desa Lebang, Pak? Atau berapa kampung yang berada di Kalau sana? yang memanfaatkan jembatan ini ada 3 desa, yaitu Desa Lebang khususnya dengan Desa Pinang dan Desa Malalin. Semua Kalau total penduduk atau jiwa yang ada di 3 desa ini kurang 4.000. 4.000. 4.000. Jadi semua lewat di sini, Pak? Tidak semua. Ya, tapi kalau yang khususnya di Desa Lebang ini lebih 1.000 kalau yang setiap hari lewat. Ini yang paling jalan paling alternatif, Pak ya? Ya, yang paling ya. dekat, Pak ya? Ya, Tapi dekat. kondisinya seperti ini, Pak. Ya, kondisi. Pak, ini pernah tidak ada masyarakat yang sempat kecelakaan atau terjadi karena Biasa ada kecelakaan kalau licin habis dia tiba-tiba jatuh ya. jatuh ke sungai, Pak? Tidak. Oh, enggak sampai ya. Tidak sampai kan ada pagarnya. Tapi kan ini juga sudah membahayakan pagarnya. Iya. Pak, mungkin pemerintah desa atau warga desa di seberang ini sudah sampaikan ke pemerintah daerah untuk pembangunan jembatan? Sudah beberapa kali kita sampaikan pemerintah untuk dibantu untuk ganti jembatannya. Pak, ini hasil buminya orang di sana, Pak? Desanya hasil buminya apa? Hasil bumi jagung, gabah dengan coklat. Jadi memang di sana juga ada produksi dangke. Oh, dangke ya. Ini dangke. Jadi memang jembatan ini juga untuk lalu lintas hasil bumi masyarakat Ya, ke pasar, betul. Pak ya. Ya, ini anunya ini. Di 3 desa. Ya, 3 desa. Kilal sekolah di mana? Di SMP 1 Endrekang. Oh, ini kondisi jembatan setiap hari dilewati seperti ini. Iya, setiap hari. Bagaimana pas lewat di sini? Bagaimana pas lewat sini perasaannya? Agak takut sih. Agak takut kalau waktu hujan. Kalau hujan, Karena licin. licin jalannya. Iya.
Mimi. Kan penyanyi mimpi. Krik krik krik. Sial. Iya, menghargai di lobet. Lobet, Cep. Oh, mau keluar? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.